Tapi ada yang bilang si Noel itu ditangkap di OTT karena atas perintah Pak Jokowi. Emmanuel Ebenezer atau Noel bikin heboh satu negeri. Tiba-tiba saja ia ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan. Yang lebih heboh lagi karena tersiar kabar bahwa penangkapan Noel adalah perintah atau pesanan dari mantan Presiden Jokowi. Wow, bagaimana ceritanya? Sebetulnya ada 3 konspirasi di balik penangkapan Noel sebagaimana disampaikan oleh Pak Mahfud MD dalam podcastnya bersama Deddy Corbuzier beberapa hari yang lalu. Pertama, Noel ditangkap tak lama setelah peringatan keras Presiden Prabowo dalam pidato kenegaraan pada 15 Agustus lalu. Tak sampai sepekan usai pidato tersebut, KPK langsung menyasar Noel dalam operasi penindakan korupsi. Jadi, teori pertama ini menegaskan bahwa Noel adalah implikasi tegas dari pidato atau peringatan Presiden Prabowo. Analisis kedua ini yang lebih serem ya teman-teman, menurut Pak Mahfud. Teori atau tafsir kedua mengatakan bahwa Noel ditangkap karena perintah atau pesanan Jokowi. Inilah yang paling menggoda, ada tokoh besar, ada konflik besar, dan ada dendam politik. Tapi ada yang bilang si Noel itu ditangkap di OTT karena atas perintah Pak Jokowi. Ini spekulasi. Iya, saya dengar juga. Dengar kan? Iya, situ sudah tersiar katanya karena Noel ini kan pengikutnya Jokowi. Tapi kemudian ikut menyerang Sylvester. Sebelum ditangkap, 3 hari sebelum ditangkap dia kan bilang Sylvester teman saya apa gitu, terus marah-marah ke Sylvester bahwa Sylvester salah. Padahal Sylvester tuh orangnya Pak Jokowi. Hal itu terjadi karena Noel sering bentrok gagasan dan persepsi dengan anak buah kesayangan Jokowi yakni Sylvester Matutina. Bahkan kata Pak Mahfud, menurut kabar yang ia dengar, Noel sempat menyalakan dan marah-marah ke Sylvester 3 hari sebelum OTT itu terjadi. Mahfud mengaku kabar ini ia dengar dalam sebuah analisis dalam podcast di YouTube. 2019. Saya dipecat 2021. Yang melakukan mobilisasi pemecatan saya Silver. 4 kali kawan saya ini menggalang demo ke BUMN untuk saya dipecat. Tapi apakah saya hari ini ketika kawan saya mendapatkan peristiwa seperti ini saya tepuk tangan? Enggak. Saya hanya mendoakan semoga lebih berhati-hati. Semoga jangan punya hati yang tidak baik. Jangan karena orang kritis kemudian dianggap berkhianat. Kita berhadapan dengan orang-orang yang secara berpikir politiknya rendah. Makanya di dunia politik itu bermental sebagai aktivis, jangan seperti milisi. Jangan kayak jagoan. Namun terlepas benar atau salahnya kabar tersebut, hubungan Noel dan Sylvester memang kerap kali diwarnai pasang surut. Berdasarkan penelusuran saya, perbedaan Noel dan Sylvester mulai tampak sejak drama nyaris adu jotos antara Rocky Gerung versus Sylvester pada bulan September 2024 lalu. Dalam kasus tersebut, Noel terkesan membela Rocky dan menyebut Sylvester terlalu reaktif menanggapi pernyataan Rocky. Padahal kan seharusnya mereka saling mendukung. Belakangan terungkap keduanya juga pernah saling bersih tegang dalam acara 2 arah di Kompas TV. Pada Jumat 15 Agustus 2025, Noel sempat menyebut Sylvester Matutina sebagai penggerak aksi demonstrasi pencopotan Noel dari jabatan komisaris PT Mega Eltera pada tahun 2021 lalu. Sylvester Matutina menyesalkan pernyataan Noel yang menuduhnya sebagai penginisiasi demonstrasi tersebut. Memang benar saat itu banyak relawan marah dan kecewa hingga melakukan demonstrasi, tapi saya dan organisasi saya tidak ikut serta, ujar Sylvester Matutina. Ia menegaskan bahwa demonstrasi tersebut digerakkan oleh organisasi lain, bukan oleh Solidaritas Merah Putih atau Solmed yang langsung di bawah pimpinan Sylvester Matutina. Dalam berbagai kesempatan, khususnya setelah OTT, Sylvester juga kerap membuka aib masa lalu Noel yang cukup memalukan.
Sylvester tak segan-segan membongkar sifat asli ex-wakil Menteri Ketenagakerjaan itu. Ia mengaku tidak heran jika Noel tersandung kasus pemerasan dan akhirnya terjaring operasi tangkap tangan oleh KPK. Meskipun berada dalam satu barisan mendukung Jokowi hingga Presiden Prabowo Subianto, Sylvester Matutina tetap mengecam tindakan Noel. Banyak yang tertipu karena Noel sering meminta uang dan iming-iming jabatan dan proyek, padahal semuanya itu fiktif, ungkap Sylvester Matutina. Menurutnya, jika ada yang mengatakan kasus korupsi Noel adalah jebakan, itu tidak benar. Sebab kata Sylvester, Noel secara sadar melakukan pemerasan itu. Sylvester Matutina juga mengatakan Noel sejak dulu dikenal memiliki sifat yang kurang baik. Noel bahkan bersedia menjadi saksi meringankan untuk membela seorang tersangka dengan imbalan bayaran. Selain itu, Sylvester menilai sosok Noel yang kurang bersyukur dan tidak tahu balas budi. Padahal kalau mau jujur, Noel dahulu sewaktu miskin dan pengangguran selalu datang ke kantor saya untuk meminta uang buat berobat sakit gula serta buat makan keluarganya, ujar Matutina. Dari sinilah kita mengetahui bahwa hubungan Noel dan Matutina sering pasang surut. Lalu, apakah gara-gara itu ia ditangkap KPK atas perintah Jokowi? Apakah ada indikasi bahwa loyalitas Noel kini lebih ke bos barunya, yakni Presiden Prabowo, dibandingkan bos lamanya Jokowi? Noel dulu dikenal dekat dengan lingkaran Jokowi, bahkan pernah jadi pembela keras Jokowi dalam berbagai forum publik. Tapi sejak ditempatkan di posisi komisaris perusahaan yang tidak sehat, Noel justru merasa kecewa. Dari situlah muncul tafsir bahwa loyalitas Noel perlahan beralih ke Presiden Prabowo. Namun menurut Mahfud bukan itu esensinya. Mau disuruh Jokowi ataupun disuruh Prabowo, selama ia ditangkap karena terbukti korupsi, Mahfud mendukung penuh langkah KPK. Lalu mengapa tafsiran Jokowi ini kembali mencuat? Menurut saya ya teman-teman, setelah Jokowi menyerahkan tongkat ke Prabowo, faksi-faksi lama relawan masih bergerak. Sylvester tetap tegak di jalur Jokowi, sementara Noel dianggap mulai melirik jalur baru. Maka ketika Noel jatuh, framing ini pesanan Jokowi terdengar cocok bagi sebagian kalangan, seakan Noel dipotong karena sudah menyeberang loyalitasnya ke kubu Presiden Prabowo. Kedua, walaupun bukan presiden aktif lagi, publik masih melihat Jokowi punya kekuatan besar di birokrasi, partai, dan lingkaran relawan. Sehingga setiap kali ada kejadian besar, mudah saja orang menempelkan narasi pasti ada tangan Jokowi di situ. Sementara teori ketiga, kata Mahfud, adalah KPK kini membuktikan dirinya independen, tidak terbelenggu dan menunjukkan eksistensi bahwa ia bisa menangkap koruptor sekelas wakil menteri di lingkaran istana. Itulah 3 tafsir di balik penangkapan Noel oleh KPK. Pertanyaannya adalah, teman-teman mau percaya tafsir yang mana? Silakan berbagi pendapat Anda di kolom komentar.